Saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, memohon tuntunan Roh Kudus bagi kita dan keluarga dalam ibadah hari ini. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Minggu ini dinamakan dengan Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah Yesuslah air kehidupan. Yesus adalah air yang akan membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita dan yang akan menyegarkan seluruh kehidupan kita yang lesu dan letih oleh beban hidup. Ya Tuhan, basuh dan segarkanlah hidup kami yang letih dan lesu oleh beratnya beban kehidupan kami. Dekaplah kami dengan cinta kasih-Mu, agar kami pulih dan sembuh. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ya Tuhan, berilah kami minum dari firman-Mu dan puaskanlah haus jiwa kami, agar hidup kami disegarkan kembali dan memancarkan kemuliaan Allah. Marilah kita satukan hati untuk menyanyikan kemuliaan Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus,
yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah ini untuk memberkati kami umat-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sang air kehidupan, seperti air yang sangat berguna bagi tubuh kami. Demikianlah Engkau sangat vital bagi jiwa kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menyegarkan jiwa kami, dan kami tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberikan air itu kepada siapa saja yang mau percaya kepadamu. Seperti halnya Engkau bersedia memberikan air itu kepada perempuan Samaria, kami pun percaya Tuhan berkenan memberi air kehidupan itu kepada kami orang berdosa ini. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, berilah kami air itu. Buatlah hati kami percaya sepenuhnya kepada firman-Mu. Karena dengan firman itulah Engkau akan memulihkan kami dan menyegarkan kehidupan kami untuk selama-lamanya. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-20 setelah Trinitatis ini. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Demikian hukum Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar melalui pengorbanan darah-Nya hidup kami dibersihkan dari segala dosa dan celah. Yesus Kristuslah sang air kehidupan yang akan menyegarkan jiwa kami sekali untuk selama-lamanya. Namun kami sering berlaku seperti perempuan Samaria yang merasa Yesuslah yang membutuhkan air dari dirinya. Dia tidak sadar bahwa dirinya lah yang membutuhkan air dari Yesus. Demikianlah hidup kami di hadapan-Mu. Kami merasa bahwa kami tahu apa yang bisa menyegarkan kehidupan kami. Kami berlelah setiap hari bekerja untuk membuat hidup kami bahagia. Namun semakin kami berusaha, hidup kami semakin kering dan gersang. Kini kami sadar, ternyata hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang kami butuhkan dan satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga jiwa kami. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Berilah kami hikmat untuk menyadari bahwa Tuhan adalah kebutuhan kami yang utama. Karena hanya dalam Tuhanlah jiwa kami mendapatkan ketenangan yang sempurna. Ya Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami kerap seperti perempuan Samaria yang masih saja membuat jarak terhadap kasih karunia Yesus dengan dalih primordialis. Dengan dalih bahwa Tuhan Yesus adalah orang Yahudi dan Dia adalah orang Samaria. Perempuan Samaria tersebut menjaga jarak dengan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam hidupnya. Padahal kasih karunia Tuhan tidak memandang batas-batas primordial yang dibuat oleh manusia.
Maka demikianlah juga diri kami yang sering merasa terusik dengan kehadiran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat firman-Mu berbeda dengan adat istiadat kami kerap memilih untuk menjaga jarak dengan Tuhan dan enggan membiarkan Tuhan membersihkan segala kehidupan kami yang kotor oleh kebiasaan-kebiasaan hidup kami sendiri. Untuk itu kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, ketika hati kami tertutup kepadamu. Berilah kami kekuatan untuk membuka pintu hati kami seluas-luasnya bagi kemurahan Tuhan, agar Tuhan dapat memulihkan dan membebaskan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mengaku di dalam diri kami begitu banyak suara-suara yang saling bertentangan, yang sangat menentukan haluan pikiran, perasaan, dan tingkah laku kami. Berbagai suara itu membuat hidup kami bagaikan diburu-buru setiap waktu, dan sehingga hidup kami bagaikan berlari, dan kami sering merasa keletihan dan terengah-engah. Suara-suara itu sebenarnya buatan kami sendiri, namun kami tidak mampu mengendalikannya. Kami enggan untuk menenteramkan dan meneduhkan diri dari segala suara itu, agar kami dapat mendengar suara-Mu dalam batin kami, dan kami memperoleh kelegaan. Untuk itu kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk mengendalikan diri kami, dan membiarkan suara-Mu terdengar dalam batin kami, agar kami dibuat tenang dan lega, dan agar jiwa kami beroleh kesegaran dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami terlalu sering melakukan kehendak kami sendiri dan mengandalkan kekuatan kami untuk mencari harta dan kekayaan dunia ini. Oleh karena semuanya itu, kami sering melupakan-Mu yang seharusnya kami muliakan setiap saat. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami dan harta yang paling berharga, yaitu sumber air kehidupan yang kekal. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak
dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, Minggu ke-20 setelah Trinitatis, 25 Oktober 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu ini adalah Yesus adalah air kehidupan. Yang kedua, pertukaran mimbar pelayan penuh waktu, Distrik 19 Bekasi. Hari ini HKBP Distrik 19 Bekasi melaksanakan pertukaran mimbar pelayan penuh waktu. Yang bertugas melayani di HKBP Jatimurni adalah Amang Pendeta Darwin Sibarani, Pelaksana Kabid Marturia Distrik 19 Bekasi. Yang ketiga, berita anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga RK Siringo-Ringo Boru Simatupang, alamat Jalan Raya Kodau Jemaat Wik Nasaret. Proses kelahiran berlangsung pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak bertumbuh sehat dalam penyertaan Tuhan. Amin. Yang keempat, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020, resmi menjadi anggota jemaat HKBP Jatimurni. A. Keluarga Hotman J. Lumban Gaul, Welmi M. Boru Siburian, beserta seorang putra Stephen Heber M. F. Lumban Gaul, dan seorang putri Rahel Manuela Boru Lumbang Gaul. Keluarga pindah dari HKBP Rawalumbu dan kini tinggal di Jalan Bagol Perumahan Wahana Pondok Gede Blok V 1. B. Keluarga Boris Sinaga Risanti Uli Boru Napitupulu beserta dengan seorang anak Yosep Sinaga dan orang tua sebagai tanggungan Inang T. Boru Hutagaul. Keluarga tinggal di perumahan Puri Gading, Villa Kintamani Blok A1 nomor 5. Marilah kita doakan agar jemaat yang baru dapat semakin bertumbuh dalam persekutuan di HKBP Jatimurni. Amin. Yang kelima, warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan perkawinan Steni Berliana Dasma Boru Sianipar, putri dari Bapak M. Sianipar E. Boru Marpaung, alamat Jalan Raya Kampung Sawah, Gang Kenanga Indah, RT 5 RW 2 nomor 109, Jemaat HKBP Jatimurni, dengan pasangannya Gabriel Jacqueline Adi Saputra Simbolon, putra dari Bapak T. Simbolon R. Boru Manurung, Jemaat Gereja Katolik Santa Odilia Cicadas. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 di Gereja Katolik Santa Odilia Cicadas, Bandung. Warta pemberkatan perkawinan ini adalah tindak lanjut dari warta perkawinan di Minggu Okuli tanggal 15 Maret
2020 yang lalu, namun akibat pandemi COVID-19, acara pemberkatan perkawinan baru dapat dilaksanakan seperti tanggal tersebut di atas. Marilah kita doakan agar acara pemberkatan perkawinan tersebut berjalan dengan lancar dan sukacita. Amin. Yang keenam, perpuluhan. Hari Minggu yang akan datang tanggal 1 November 2020, kita akan menyerahkan persembahan perpuluhan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya yang telah kita terima selama 1 bulan yang telah berjalan. Marilah kita mempersiapkan persembahan perpuluhan tersebut dalam penghayatan akan kasih Tuhan bagi kita bersama keluarga. Yang ketujuh, jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat mendoakan saudara kita yang sakit. A. Inang Nyonya Raja Guguk Boruto Gatorap, perawatan di rumah Jemaat Wik Jerusalem. B. Amang Jesi Rait, pemulihan di rumah Jemaat Wik Jerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Yang kedelapan, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Oktober sampai 1 November 2020. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan pelayanan di gerejanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang kembali mengingatkan kita pada hari ini, pada minggu ini, tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat berpindah oleh perjalanan
Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan tadi sungguh luar biasa. Bagaimana kita menemukan sebuah dialog antara Yesus dan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu kaget bagaimana seorang Yahudi menjumpai seorang Samaria dan berbicara kepada dia. Perempuan Samaria itu merasa orang Samaria tidak layak berbicara kepada orang Yahudi, karena itu yang sudah terjadi dalam tradisi kehidupan mereka. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada hal yang menarik dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Bagaimana dialog dimulai dengan seseorang yang meminta sesuatu tetapi kemudian menawarkan sesuatu yang luar biasa. Yesus datang meminta air, tapi Yesus kemudian memberikan air yang tidak akan membuat perempuan Samaria itu lagi kehausan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah analogi yang luar biasa. Yesus datang menghampiri kita, Yesus datang menemui kita. Yesus meminta kita untuk membuka hidup kita, membuka diri kita, sehingga Dia mau memberikan air kehidupan kepada hidup kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudah bisa dipastikan tanpa air tidak ada kehidupan. Air merupakan bagian yang sangat penting dan mempunyai peran sentral dalam kehidupan manusia. Sudah dapat dipastikan tanpa adanya air, di situ tidak ada kehidupan. Ini yang digambarkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria adalah pertemuan kita dengan Yesus. Bagaimana Yesus yang datang menghampiri perempuan Samaria, Yesus juga datang menghampiri dalam setiap kehidupan kita. Yesus meminta air kepada seorang perempuan Samaria. Yesus meminta kita membuka seluruh kehidupan kita, kita membuka seluruh hati kita dan menyadari tidak hanya kebutuhan jasmani kita yang harus kita penuhi untuk menghadapi situasi apapun yang kita dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan kita, terlebih masa pandemi yang sangat serba sulit pada saat ini, adalah air kehidupan. Benar, dengan asupan gizi, vitamin, air, istirahat yang cukup dan segala macam yang dibutuhkan oleh jasmani, kita akan terpapar dari virus COVID-19. Tetapi ada satu yang sangat penting dan yang paling penting.
agar jiwa kita sehat, jiwa kita kuat, adalah Yesus itu sendiri sebagai jawaban dalam kehidupan kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan pada kita saat ini. Seorang Samaria yang berdosa, yang bahkan menganggap dirinya tidak layak berbicara dengan orang Yahudi, tetapi orang Yahudi itu yang memohon meminta air kepada dia. Yesus datang memohon meminta diri kita, bukalah hatimu, bukalah dirimu, biarkan aku air kehidupan masuk dalam kehidupanmu, sehingga engkau tidak akan haus lagi, sehingga engkau tidak akan pernah merasakan dahaga lagi, sebab aku adalah air kehidupan itu sendiri. Kita sudah memakan vitamin, sudah meminum ini dan itu segala macam, tetapi masih merasa ketakutan karena pandemi COVID-19. Karena apa? Ada yang hilang dari hidup kita. Kebutuhan jasmani kita sudah penuhi, tetapi ada satu yang paling penting, kebutuhan rohani, kebutuhan akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber air kehidupan. Dan satu hal yang perlu kita ingatkan, jika sumber air kehidupan itu sudah mengalir dalam hidup kita, tidak boleh berhenti dalam diri kita, terlebih di masa pandemi ini. Tetapi apa yang sudah Yesus berikan kepada kita membuat kita tidak haus kembali, harus kita alirkan. Air yang mengalir, air hidup yang mengalir dalam hidup kita haruslah mengalir dalam setiap perilaku tindakan kita. Banyak cara yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah lakukan. Teruskan itu agar semakin nyatalah bahwa Yesus sumber air kehidupan terpancar dan mengalir dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sungguh luar biasa ini mengajak, mengingatkan, memotivasi kita untuk tidak takut menghadapi situasi, untuk tidak gentar menghadapi situasi, sebab air yang hidup ada dalam diriku dan itu mengalir dalam hidupku, sehingga dalam setiap perbuatanku nyatalah Yesus sumber air kehidupan dalam setiap hidup, sehingga dalam melewati setiap pergumulan, bahkan membantu pergumulan orang di sekitarku, firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan kita tidak akan membuat kita kehausan lagi. Terimalah Yesus sebagai air kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kita. Buka hati, buka diri kita. Yesus akan selalu menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang luar biasa, yang memandu kami untuk menghadapi situasi sulit saat ini. Kami yakin dan percaya, kami datang ke hadirat Tuhan, membuka hidup kami, menerima air kehidupan yang Tuhan tawarkan, sehingga kami tidak lagi haus, sehingga kami tidak lagi takut, sehingga kami tidak lagi gentar. Kiranya Tuhan menguatkan kami, menguatkan setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini, bahwa Tuhan adalah sumber air kehidupan yang mengalir dalam kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.